Janji Prabowo perbaiki nasib para hakim disambut tangis syukur saat audiensi. Usai tak menjabat, Presiden Jokowi akan pulang ke Solo. Andreas Iniesta resmi gantung sepatu. Selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV, program Berita Nasional Pagi kembali menyapa Anda. Pagi ini kami akan sajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari seluruh Nusantara, mulai dari perkembangan politik, sosial, hingga isu olahraga yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Natasha Alko. Pimpinan DPR RI telah menggelar audiensi bersama Solidaritas Hakim Indonesia di ruang Komisi 3 DPR RI. Usai mendengarkan aspirasi Solidaritas Hakim Indonesia, anggota Dewan setuju untuk meningkatkan kesejahteraan hakim. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, apa yang dikeluhkan para hakim telah jadi perhatian anggota Dewan. Usai audiensi, dirinya katakan telah mendapati titik terang dari permasalahan ini. Apa yang telah dikeluhkan oleh para hakim ini juga telah disampaikan langsung kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sehingga para hakim juga bisa menyelesaikan aksi mogok sidangnya dan dapat meningkatkan kualitas ke depannya. Sebelumnya, aksi dari Solidaritas Hakim Indonesia SHI mulai sejak tanggal 7 hingga 11 Oktober 2024 untuk menuntut kesejahteraan. Salah satu tuntutan adalah kenaikan gaji hakim sebesar 142% dari tunjangan jabatan sebagaimana diterapkan sejak tahun 2012. Sidang berlangsung pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di Gedung Komisi 3 DPR RI, Jakarta. Mereka sudah sampaikan kepada pemerintah pada saat ini, dan kemudian tadi saya sudah sampaikan juga kepada pemerintahan yang akan ke depan. Nah, ini akan diperhitungkan. Mudah-mudahan bisa sinkron dan bisa kemudian jumlah hakim yang lebih kurang 9.000 ini dapat merasakan perbaikan-perbaikan demikian. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata melaporkan untuk Berita Nasional TV. Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto menyebut salah satu kunci negara bebas korupsi adalah independensi hakim yang tidak dapat dibeli. Karena itu kualitas dan jaminan hidupnya harus ada perbaikan. Percayalah bahwa kunci dari negara yang maju, dari negara yang baik, dari negara yang bebas korupsi, kuncinya adalah hakim-hakim harus tidak boleh dibeli orang. Karena itu hakim-hakim harus kuat dan kondisinya harus yang baik, yang terbaik yang bisa kita bikin. Itu tekad saya. Sampai saya mengatakan apa yang saya pelajari dari luar negeri itu dari segi protokol kenegaraan, Lord Chief Justice dari Inggris itu berjalan langsung di belakang kepala negara, di belakang raja. Jadi di depan Perdana Menteri. Berarti itulah demikian pentingnya mereka memandang yudikatif. Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen dalam memperbaiki nasib hakim. Pernyataan itu mendapat sambutan tangis syukur dari peserta audiensi di DPR RI. Karena itu dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu. Itu pandangan saya dari dulu, dan ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji, tapi ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar, ya kan? Begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat, dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim, karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi.
Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah sejak lama ingin memperbaiki nilai kesejahteraan dan kehidupan para hakim. Karena itu, ia meminta para hakim untuk sabar menerima estafet kepemimpinannya. Saudara-saudara sekalian, saya diberitahu oleh Profesor Dasko bahwa ada pertemuan antara saudara-saudara perwakilan dari para hakim dengan pimpinan DPR. Saya memang menaruh perhatian yang sangat besar sudah sejak lama terhadap para hakim. Saya berpendapat bahwa yudikatif kita harus sangat kuat, dan karena itu dari dulu pendapat saya, saudara boleh cek di semua pidato saya, di berbagai juga tulisan saya, saudara bisa dipelajari rekam saya, rekam jejak ucapan-ucapan saya. Saya sangat berpendapat bahwa para hakim harus diperbaiki kualitas hidupnya, dan harus dijamin supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menggelar sidang lanjutan tindak pidana sumpah palsu dengan terdakwa Ike Farida Senin sore. Dalam babak baru ini, Aliansi Pemuda Peduli Hukum berorientasi mendukung penegakan hukum dugaan sumpah palsu atau novum terhadap terdakwa Ike Farida. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana memberikan keterangan atau sumpah palsu dengan terdakwa Ike Farida. Dalam sidang yang beragendakan pembacaan eksepsi ini, terdakwa menolak semua dakwaan jaksa penuntut umum yang dibacakan pada sidang sebelumnya. Menurut terdakwa, dirinya tidak pernah memberikan keterangan di bawah sumpah saat persidangan, tetapi dilakukan oleh kuasa hukumnya yang terdahulu. Hal senada juga disampaikan kuasa hukum terdakwa Kamarudin Simanjuntak. Novum atau bukti baru yang diajukan kliennya saat memenangkan peninjauan kembali dalam perkarawan prestasi dengan PT Elite Prima Hutama terkait pembelian apartemen diajukan oleh mantan kuasa hukum Ike Farida sebelumnya. Sudah digunakan pada saat di pengadilan negeri, sudah digunakan pada saat di pengadilan tinggi. Tapi yang mengajukan kuasa hukumnya magister LLM. Magister hukum. Nah, bukan seseorang yang tidak mengerti, itu adalah kesalahan daripada magister hukumnya. Dan kemudian magister hukum ini udah kami ajukan di Pradia. Usaha pakaian bangkrut, lulusan SMA buka 2 situs judi online beromset ratusan juta rupiah. Dari hasil patroli siber, pelaku akhirnya berhasil ditangkap di apartemennya di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Justin Hugo, pemilik 2 situs judi online Berapi 138 dan Gacoan 79 tak berkutik saat ditangkap unit Jatanras Polres Jakarta Barat di apartemennya di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Saat digeledah, polisi menemukan komputer yang tengah mengoperasikan 2 situs judi milik pelaku. Dalam penangkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti 2 CPU, 6 monitor, 2 rekening milik pelaku, serta SIM card. Dari hasil pemeriksaan, dalam sehari pelaku bisa mendapatkan omset mencapai 30 hingga 60 juta rupiah per bulan dari hasil mengoperasikan 2 situs judi online. Di mana modus operandi yang dilakukan oleh tersangka Justin ini adalah tersangka selaku pemilik dan juga pengelola website situs perjudian online dengan nama Berapi 138 dan Gacoan 79, di mana tersangka ini sudah mengelola website ataupun situs judi online dari mulai bulan Mei
2024 sampai dengan tertangkap pada tanggal 2 Oktober yang lalu, kurang lebih sekitar hampir 5 bulan. Di mana dari aktivitas yang dilakukan oleh tersangka, omset yang didapatkan dari hasil mengelola situs video online, yaitu berarti 138 dan gajuan 79, kurang lebih sekitar 60 juta per bulan, dengan keuntungan bersih didapatkan oleh tersangka sekitar 30 juta per bulan. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan. Total ada 6 orang terjaring operasi ini, 4 diantaranya merupakan penyelenggara negara. Informasi yang hari ini bisa kami sampaikan adalah sampai dengan saat ini sudah ada 2 orang yang diamankan oleh KPK. 1 orang berprofesi sebagai swasta dan satunya adalah penyelenggara negara. 4 orang lainnya masih dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih KPK. Dan tentunya akan dilakukan proses pemeriksaan atau permintaan keterangan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Dan lebih lengkapnya nanti kita akan update kepada teman-teman besok setelah seluruh pihak yang tadi sudah saya sebutkan telah hadir. Jadi untuk sementara informasi yang kami bisa sampaikan adalah sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Presiden Joko Widodo menyatakan akan kembali ke Solo setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024. Jokowi mungkin akan hadir di pelantikan tersebut, sementara Prabowo memastikan persiapan berjalan lancar. Presiden Joko Widodo menegaskan dirinya akan kembali ke kampung halaman di Solo usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Minggu 20 Oktober 2024. Dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan bahwa ia akan pulang ke Solo pada sore hari setelah pelantikan tersebut. Sebelumnya, Jokowi telah menyatakan niatnya untuk kembali ke Solo setelah masa jabatannya sebagai presiden berakhir. Ia menolak berbagai spekulasi mengenai peran barunya dalam Dewan Pertimbangan Presiden pemerintahan mendatang. 20 Oktober sore saya pulang ke Solo. Bapak akan ngapain pas setelah pelantikan, setelah pensiun, atau tidak lagi menjabat, Bapak akan aktivitasnya ngapain Pak? Ada kegiatan khusus yang akan Pulang ke Solo dulu. Pulang ke Solo dulu. Terima kasih Bapak. Tidur. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Tim nasional sepak bola Indonesia memulai latihan kedua jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C Juru Asia Senin malam. Kedatangan Miss Hilgers dan Eleanor Renders menambah optimis skuad Garuda mencuri poin di kandang Bahrain. Timnas Indonesia mendapatkan tambahan amunisi baru untuk melawan tuan rumah Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. 2 pemain itu adalah Miss Hilgers dan Eleanor Renders. Setibanya dari Belanda, kedua pemain ini segera menyesuaikan diri dengan para pemain lainnya. Maklum saja, ini adalah kali pertama mereka berlatih bersama dengan pemain timnas sejak berganti federasi awal Oktober lalu. Sementara, skuad Garuda kini hanya menunggu kehadiran kiper Martin Paes yang dipastikan bergabung Selasa siang nanti. Meski secara umum, kondisi pergelangan tangannya dalam kondisi baik, namun kiper berusia 26 tahun itu akan kembali diperiksa oleh tim medis PSSI untuk kepastian apakah bisa tetap dimainkan dalam pertandingan nanti. Sementara dalam latihan kedua ini, pelatih Sintayong mulai menerapkan taktik dan strategi yang akan digunakan menghadapi Bahrain. Timnas Bahrain sendiri masih mengandalkan penyerang Abdullah Yusuf Helal untuk menggoyak pertahanan Indonesia. Alhamdulillah kalau keseluruhan tim kondisinya sangat baik. Ini juga boleh dikatakan latihan kedua, tetapi ini paling lengkap karena sudah 26 pemain yang hadir. Kalau kemarin baru 15 yang hadir. Kita lihat semuanya kondisinya riang, kondisinya semua gembira. Alhamdulillah juga tidak ada yang cedera. Semua bisa ditangani tim, dokter, tim terapi, PSSI dengan sangat baik dan support dari Ketua Umum kepada kita semua yang berada di sini, di tim, itu sangat luar biasa, sehingga harapannya
tanggal 10 lawan Bahrain bisa tampil all out, bisa membawa poin untuk bangsa dan negara kita. Diketahui, Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 2 poin dan selisih gol 0. Sementara Bahrain berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan selisih gol -4. Posisi 1 grup C masih diduduki oleh Jepang dengan raihan 6 poin dengan selisih gol +12. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengunjungi sejumlah venue Pekan Paralimpik Nasional di Solo, Jawa Tengah. Kunjungan ini sekaligus menjadi ajang pemantauan potensi atlet Paralimpik Nasional. Dalam kunjungannya ke Peparnas Solo, Menpora Dito Aryo Tejo menyempatkan diri mengunjungi beberapa cabang olahraga. Mulai dari anggar kursi roda, blind judo, hingga para angkat berat yang berlangsung di Desunan Hotel. Selain itu, Menpora juga mengunjungi Stadion Sriwedari guna menyaksikan pertandingan para atletik. Menpora memberikan apresiasi tinggi terhadap kualitas venue yang digunakan pada Peparnas ke-17 kali ini. Menurutnya, fasilitas yang disediakan tidak kalah dengan venue Paralimpiade Paris 2024. Menurut Menpora, Peparnas menjadi ajang strategis untuk memetakan potensi atlet Paralimpiade dari seluruh Indonesia. Hasil Peparnas akan menjadi acuan dalam persiapan menghadapi kompetisi internasional seperti ASEAN Para Games, Asian Para Games, dan Paralympic Games. Jadi inilah yang kita harapkan, di Peparnas ini banyaknya rekornas yang terpecahkan, dan pastinya setelah itu kita orientasi kepada bagaimana bisa berkiprah di para Asian Games dan juga Paralympic. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Natasha Alko beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.